pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik fasilitasi. Ada 10 teknik fasilitasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah teknik Air Traffic Controller atau pengawas lalu lintas udara. Nah, di bandara terdapat Air Traffic Controller ya, yang sangat berbeda dengan pilot. Kalau Air Traffic Controller adalah seseorang yang mengatur lalu lintas dari pesawat-pesawat yang berbeda-beda, memberikan informasi dan melakukan koordinasi. Nah, sedangkan pilot adalah seseorang yang mengendalikan pesawat. Nah, di sini seorang fasilitator lebih sebagai air traffic controller, di mana dia memberikan informasi, memberikan arahan, melakukan koordinasi terhadap percakapan anggota-anggota kelompok terapi. Seorang terapis bukanlah seorang pilot yang mengendalikan pesawat atau yang mengendalikan diskusi sesuai dengan kehendaknya, tetapi dia sebagai air traffic controller yang memberikan arahan-arahan dan koordinasi terhadap pesawat-pesawat yang mungkin tujuannya berbeda-beda. Nah, pesawat-pesawat di sini ibaratnya adalah anggota kelompok yang memiliki mungkin arah yang berbeda, kecepatan yang berbeda, tetapi seorang fasilitator memang bisa mengetahui perbedaan itu karena tidak semua anggota kelompok pastinya memiliki pengetahuan yang sama, respon yang cepat, ada yang lambat seperti itu. Nah, tinggal bagaimana mereka bisa saling tidak bertabrakan ya, mereka saling bisa mensupport satu sama lain ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menegakkan aturan kelompok. Di sini seorang fasilitator mengatur gitu ya, siapa yang berbicara selanjutnya, pertemuannya di mana, tempatnya di mana, mungkin butuh logistik, konsumsi, dan mungkin juga bisa membuat kesepakatan bagaimana kehadiran, apakah ada punishment atau reward bagi yang hadir atau punishment bagi yang tidak hadir, dan bagaimana cara mengatasi konflik dan juga untuk menegakkan aturan mengenai asas kerahasiaan. Jangan sampai ada yang tidak respect ya terhadap kerahasiaan itu. Nah, yang ketiga adalah fokus pada pertanyaan bukan jawaban. Ingat, yang kita organisir bukanlah pelatihan, kita bukan narasumber, tapi kita membentuk kelompok terapi di mana semua anggota akan saling mensupport, belajar dari success story orang lain, saling menginspirasi. Kita menterapi diri kita dan juga menterapi secara bersama-sama dalam anggota kelompok gitu kan. Nah, berarti yang penting adalah kita berfokus pada pertanyaan, sekali lagi ya, bukan jawaban, bukan memberikan jawaban. Kalau kita memberikan jawaban, memberikan materi, nah itu berarti fasilitator atau narasumber gitu ya bahkan. Tetapi sekali lagi di sini kita adalah terapis atau fasilitator kelompok di mana kita ingin memfasilitasi perubahan-perubahan sehingga kita harus lebih fokus pada menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat diskusi itu menjadi terpancing ya, terstimulasi dan menjadi hidup seperti itu. Kemudian yang keempat, mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka akan membuat orang juga terbuka. Kalian tahu ya, ada open-ended question, ada close-ended question. Untuk open-ended question, pertanyaannya yang jawabannya itu luas, misalnya mengapa, bagaimana, atau tolong dijelaskan, tolong diceritakan, gitu. Itu kan pertanyaannya panjang ya, mungkin proses, mungkin kronologis, mungkin kembali ke masa lalu dan seterusnya. Tapi kalau close ended atau pertanyaan yang tertutup itu jawabannya hanya ya tidak. Kamu sudah makan, kamu sudah tidur. Nah, itu jawabannya pasti ya tidak. Nah, pertanyaan tertutup itu tidak bisa terlalu sering dipakai. Kita harus lebih memakai pertanyaan yang eksploratif atau pertanyaan yang terbuka karena kita ingin ada diskusi yang dinamis ya di dalam kelompok. Yang kelima, mendorong relationship building, mendorong pengembangan hubungan. Nah, ini penting. Jadi kita tidak hanya memfasilitasi yang alamiah terjadi dalam kelompok, tetapi kita juga harus ada tujuan membangun hubungan yang baik ya. Jadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita, respon-respon kita itu arahnya ke sana. Misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan, apa yang Anda inginkan dari kelompok agar bisa saling mensupport gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan agar ada hubungan yang lebih cair, lebih dekat misalnya gitu ya. Nah, dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, mendorong relationship building, anggota kelompok
mungkin saja akan punya usulan misalnya, wah kita mungkin perlu melakukan terapi kelompok atau membuat kelompok dukungan, support group, tapi dengan cara melakukan outbound. Jadi sambil outbound kita sambil terapi, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ide-ide yang bagus, di mana dalam outbound itu banyak game-game atau banyak acara-acara yang bisa kita rancang sehingga ada hubungan yang lebih cair ya. Yang keenam adalah mengundang, bukan memaksa partisipasi. Nah, jadi kita tidak boleh memaksa ya, karena ada orang yang banyak bicara, ada juga orang yang sedikit bicara, dan itu wajar, alamiah. Di dunia ini kan tidak semua orang sama ya. Ada malam, ada siang, ada terang, ada gelap, ada orang yang cerewet, ada yang pendiam. Nah, seperti itu. Tetapi yang perlu kita lakukan hanyalah memberikan ruang untuk mereka agar mereka mau merasa nyaman ya untuk berdiskusi dan eh, bagaimana kita tidak memaksakan, tapi juga bisa mengendalikan kepada teman-teman yang banyak bicara ya, tapi tidak dengan cara yang tidak sopan, misalnya, wah jangan kamu terus, tidak seperti itu ya. Tapi misalnya kita apresiasi, misalnya, oh terima kasih Budi atau terima kasih Wati, Anda sudah banyak berkontribusi, kita sangat appreciate, kita sangat menghargai. Namun demikian, kita juga akan mencoba untuk mendengarkan perspektif dari yang lain agar lebih kaya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, maaf yang ketujuh, don't put people on the spot. Nah, ini penjelasan dari yang sebelumnya tadi. Jangan taruh taruh orang itu di dalam spot gitu ya, atau membuat orang itu merasa ditunjuk hidungnya. Jangan tunjuk hidung gitu ya. Don't put people on the spot. Jadi kalau ada orang yang pendiam, jangan langsung kita tunjuk hidung. Ayo kamu Siti, dari tadi kok diam terus misalnya. Ayo sekarang berkomentar. Nah, itu kan orang jadi merasa apa ya, merasa insecure, merasa pressure gitu loh. Jadi malu gitu. Oh iya ya, aku tadi dari tadi diam. Akhirnya semua orang malah melihat ke Siti itu ya. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi kita mencoba memberikan ruang, misalnya silahkan apabila mau berkomentar, jangan merasa konyol, jangan merasa bodoh, karena kita di sini semua sama-sama belajar gitu. Pertanyaan apa? Tidak ada pertanyaan yang konyol. Justru pertanyaan itu akan memancing diskusi yang lebih jauh gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, perbedaan itu wajar, tetapi bukan konflik. Nah, ini juga teknik atau prinsip yang harus kita ingat bahwa perbedaan itu sesuatu yang tidak terhindarkan dan itu pasti ada karena namanya manusia ya, lain kepala, lain konteks, lain pengalaman, pasti ada respon yang berbeda. Nah, sekali lagi kita tidak takut itu, kita tidak alergi ya. Jadi justru kita harus menggali sebanyak-banyaknya pendapat yang berbeda itu ya. Kita beri ruang, misalnya jangan takut salah karena salah itu sesuatu yang wajar. Kita masih belajar misalnya yang tadi saya sudah contohkan, atau jangan takut berbeda karena perbedaan itu sesuatu yang alamiah, yang namanya manusia pasti berbeda. Yang penting kita saling menghargai. Nah, di sini kita harus cari apa kata-kata kuncinya. Jadi bagaimana kita menggarisbawahi yang penting bisa saling menghargai ya. Ketika ada perbedaan, kita dorong agar tidak ada terjadi konflik. Ketika hampir terjadi konflik, ada kata-kata kunci yang harus kita ingat adalah bagaimana kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Kita harus kembali ke norma-norma kelompok. Nah, yang kesembilan, bagaimana membuat kedamaian dalam diam ya. Maksudnya kita tetap merasa nyaman ketika mungkin secara bersama-sama beberapa detik semua orang diam, jangan merasa, "Loh ini kok diam sih? Ayo ngomong terus," gitu, tidak seperti itu. Jadi ada saat-saat di mana orang itu diam, berpikir apa yang mau dikatakan atau mencari kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan, atau diam itu sambil cara orang untuk merenung atau mengolah informasi. Nah, di sini ketika kita bertanya, mereka tidak bisa menjawab, berarti mungkin kita perlu mencari pertanyaan yang lain, atau mungkin kita perlu ke topik yang lain. Karena kalau mereka bertanya tapi tidak ada yang menjawab, ya sudah, jangan kita jawab sendiri. Kalau kita jawab sendiri, berarti itu monolog ya, kita ingin ada dialog. Nah, kemudian yang ke-10, membawa relevansi. Maksudnya kita membawa diskusi di dalam kelompok itu ke dalam yang itu menjadi relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kadang-kadang mungkin pertanyaan kita terlalu abstrak ya, tidak ada kaitannya dengan
apa yang apa yang mereka alami. Nah, dan mereka mungkin akhirnya tidak relate, tidak bisa merespon. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan atau teknik yang bisa kita gunakan misalnya apa kaitan dengan apa yang kita bicarakan tadi dengan kehidupan Anda sehari-hari atau bagaimana Anda menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih gampang. Jadi, sekali lagi kita harus membawa relevansi dari diskusi itu kepada bukan sesuatu yang terlalu jauh, sesuatu yang terlalu alamiah mungkin ya, kepada contoh-contoh kasus di luar kelompok, tetapi kepada kasus-kasus yang di dalam kelompok bahkan yang mungkin secara pribadi mereka sangat berhubungan ya. Baik, itulah teknik fasilitasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.